Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalaban ilmi izanata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila musun ada kitab mabati bikia Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqh juz Salih atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini akan menerangkan bab tentang toharoh atau bersuci. Mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya, pulpennya ataupun juga steponya. Kalau nanti ada kekeliruan bisa kita stepo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi bidarani amin. At-taharatu ay hadhi taharatu tegese utakiku bab nerangake sesuci. At-taharatu ay hadhi taharatu tegese utakiku bab nerangake sesuci. Jadi babnya menerangkan bersuci ya. At-taharatu utai kang aran sesuci. At-taharatu utai kang aran sesuci. Ya yo at-taharah. Ya yo at-taharah iku fi'lu man nglakoni perkara. Iku fi'lu man nglakoni perkara la tasihu kang ora sah. La tasihu kang ora sah. La tasihu kang ora sah. Apa as-salatu salat? Apa as-salatu salat illa bihi. Illa bihi kejaba sah kelawan nganggo ma. Illa bihi kejaba sah kelawan nganggo ma. Nah, wahya utai taharah. Waya utai taharah. Waya utai taharah iku nau'ani ana rong werna. Iku nau'ani ana rong werna. Taharatun rupane suci sesuci. Taharatun rupane suci sesuci minal hadathi sangking hadas. Minal hadathi sangking hadas wa taharatun lan sesuci. Wa taharatun lan sesuci minal khobathi sangking najis. Minal khobathi sangking najis. Jadi di dalam bab taharah ini yang perlu pertama kali kita ketahui yaitu definisi atau pengertian dari taharah itu sendiri. Perlu sampean ketahui bahwasanya taharah atau bersuci itu ialah melakukan hal yang mana salat itu tidak akan sah kecuali dengan mengerjakan hal tersebut. Jadi taharah itu
yaitu melakukan hal yang mana sholat itu tidak akan sah kecuali dengan mengerjakan hal tersebut. Nah, selain itu, Thaharah itu juga memiliki beberapa penafsiran. Nah, di antaranya penafsirannya, Thaharah itu ialah hilangnya sesuatu penghalang yang disebabkan oleh hadas atau najis. Nah, sedangkan penafsiran Thaharah menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hajar itu memberikan pengertian bahwasanya Thaharah itu adalah melakukan pekerjaan yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan sholat. Nah, meskipun dari sebagian syarat seperti tayamum atau pekerjaan yang murni untuk mendapatkan pahala, seperti hanya yaitu melakukan basuhan kedua atau melakukan basuhan ketiga dalam wudhu, baik itu wudhu yang disunahkan ataupun mandi yang disunahkan. Nah, penjelasan Ibnu Hajar ini itu dapat mencakup bentuk thaharah yang dihukumi wajib maupun thaharah yang dihukumi suci. Nah, thaharah atau bersuci itu terbagi menjadi dua. Nah, dua itu apa saja, yaitu satu bersuci dari hadas. Nah, yang nomor dua yaitu bersuci dari najis. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu yang bersuci dari hadas terlebih dahulu. Di situ diterangkan at-thaharatu utawi sesuci, at-thaharatu utawi sesuci minal hadasi saking hadas. Minal hadasi saking hadas ya yo thaharah minal hadas. Ya yo thaharah minal hadas iku al-wudu wudu. Iku al-wudu wudu. Wal ghuslu lan adus. Wal ghuslu lan adus. Wa tayammum lan tayammum. Wa tayammum lan tayammum badana ale dadi ganti. Badalan ahli dadi ganti minhuma sangking wudu wal ghuslu. Minhuma sangking wudu wal ghuslu. Nah, sekarang bersuci dari hadas itu bagaimana? Nah, berwudu dari hadas itu dengan cara berwudu. Kalau memang hadasnya itu kategori hadas kecil, semisal yaitu ada seseorang yang baru saja mengeluarkan angin dari jalan belakangnya, maka atau dia itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka orang yang seperti itu berarti dia terkena hadas kecil. Maka cara untuk mensucikannya yaitu dengan cara berwudu. Dan cara bersuci yang selanjutnya yaitu dengan cara mandi. Cara bersuci dari hadas yang selanjutnya yaitu dengan cara mandi. Kalau memang orang tersebut itu terkena hadas besar, semisal ada orang yang baru saja bersenggama atau mungkin baru saja mengeluarkan sperma, maka orang yang seperti ini berarti kategori orang yang terkena hadas besar. Maka untuk bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi. Serta cara bersuci selanjutnya yaitu tayamum, yaitu bertayamum sebagai ganti dari keduanya tadi, sebagai ganti dari wudu dan mandi. Jadi ketika kita itu berhadas kecil tidak bisa bersuci dengan cara wudu, atau ketika kita itu berhadas besar tidak bisa bersuci dengan cara mandi karena mungkin tidak adanya air secara hissi, secara kenyataan memang tidak ada air, atau ada air sebenarnya tapi kita terhalang untuk menggunakannya, semisal yaitu ada penyakit yang ada pada diri kita, andaikan terkena air menurut
dokter, itu akan semakin bertambah parah penyakitnya. Maka berarti kita itu terhalang untuk menggunakan air. Maka solusinya yaitu syariat memerintahkan kepada kita yaitu untuk bertayamum sebagai ganti wudu dan mandi yang tidak bisa kita lakukan. Nah, terusnya setelah kita itu mengetahui cara kita bersuci dari hadas, selanjutnya kita pun juga harus tahu cara bersuci dari najis. At-taharatu utawi sesuci, at-taharatu utawi sesuci minal khobathi saking najis. Minal khobathi saking najis ya tahara minal khobath iku al istinja'u cewok. Iku al istinja'u cewok. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis anil badani saking badan. Anil badani saking badan. Wa thawbilan saking pakaian. Wa thawbilan saking pakaian wal makani lan panggonan. Nah, adapun cara bersuci kita ketika kita itu terkena najis, mungkin sehabis kita itu buang air besar, atau mungkin sehabis kita itu buang air kecil, maka cara bersucinya dari najis itu tadi kita harus melakukan istinja atau harus melakukan cebok. Dan atau mungkin pakaian kita ataupun badan kita ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat ini kok terkena najis, maka cara bersucinya kita harus menghilangkan najis tersebut, yaitu najis yang ada pada badan kita ataupun najis yang ada pada pakaian kita ataupun pada tempat sholat kita ataupun rumah kita dari najis tersebut. Jadi kita harus menghilangkan najisnya. Nah, kita pertama kali harus menghilangkan najis ainiyahnya, yaitu suatu najis yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Mungkin bisa kita lihat dengan mata kita bentuknya ataupun warnanya, dan bisa kita cium baunya, dan bisa kita rasakan rasanya dengan panca indera kita. Maka sesuatu najis yang berbangsa ainiyah ini, cara menghilangkannya kita harus menghilangkan ainiyahnya atau bentuk najisnya tadi, dan juga rasanya serta baunya. Nah, kalau sudah hilang najis ainiyahnya, maka yang tinggal tersisa adalah najis hukmiyah. Nah, cara menghilangkannya yaitu dengan cara kita guyur tempat yang terkena najis tersebut dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, sekarang kita membahas benda-benda yang bisa mensucikan itu apa saja. Perlu saya ketahui bahasanya anwa'ul mutahharati. Anwa'ul mutahharati utawi pira-pira wernane pira-pira perkara kang ngucapake. Anwa'ul mutahharati utawi pira-pira wernane pira-pira perkara kang ngucapake iku arbaatun ana papat. Iku arbaatun ana papat. Al-ma'u rupane banyu. Al-ma'u rupane banyu, watura bulan lebu. Watura bulan lebu. Wal hajaru lan watu. Wal hajaru lan watu. Wadabahu lan nyama. Wadabahu lan nyama. Jadi macam-macam benda yang dapat mensucikan itu ada 4. Pertama yaitu air. Kedua debu. Ketiga batu. Dan yang ketiga menyama. Awas,
Dan yang keempat yaitu menyama. Nah, sebenarnya menyama ini bukan benda, bukan tempat, tapi menyama itu adalah cara untuk mensucikan, bukan termasuk benda yang dapat mensucikan, tapi dia itu merupakan cara untuk mensucikan. Namun ulama itu menerangkan benda-benda yang dapat mensucikan itu menggabungkan menyama di dalam perkara yang dapat mensucikan. Tapi sebenarnya menyama itu bukanlah benda yang dapat mensucikan, tapi itu adalah merupakan cara untuk mensucikan. Jadi intinya perkara atau benda-benda yang dapat mensucikan itu ada 4 tadi: air, debu, batu, dan menyama. Nah, sekarang aksamul miyahi utai propro pembagiane pira-pira banyu. Aksamul miyahi utai pira-pira pembagiane pira-pira banyu iku salah satun ana telu. Nah, berhubung termasuk di antara benda-benda yang dapat mensucikan itu adalah air, kita pun juga harus mengetahui bahwasanya air itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi air yang merupakan benda yang dapat mensucikan itu dibagi 3 ya. Pertama yaitu tohirun, rupane banyu kang suci. Tohirun rupane banyu kang suci, mutahirun tur kang nucakake. Tohirun lan banyu kang suci. Tohirun lan banyu kang suci, gharu mutahirin kang ora bisa nucakake. Gharu mutahirin kang ora bisa nucakake. Maon lan banyu mutanajisun kang kena najis. Jadi macam-macamnya air itu ada 3. Pertama yaitu tohir mutahir. Air yang tohir mutahir, maksudnya air yang suci dan bisa mensucikan. Dan yang kedua yaitu tohir gharu mutahir, air yang suci namun dia tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Nah, yang nomor 3 yaitu ma'un mutanajisun. Ma'un mutanajisun, air yang terkena najis. Jadi air itu ada kalanya yang tohir mutahir, dia itu suci dan bisa untuk mensucikan sesuatu yang lain. Dan yang kedua yaitu tohir gharu mutahir, air yang suci namun dia itu tidak bisa untuk mensucikan sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu ma'un mutanajisun, air yang terkena najis. Nah, al-ma'u utai banyu. Al-ma'u utai banyu at-tahiru kang suci. At-tahiru kang suci, al-mutahiru kang suci tur nucakake. Al-tahiru kang suci tur nucakake wa ya ma'u tahir mutahir. Waya ma'u tahir mutahir iku kuluma saben-saben banyu. Iku kuluma saben-saben banyu nazala kang tumurun apa ma. Nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit. Minas samai saking langit. Minas samai saking langit. Minas samai saking langit. Auna ba'a utawa nyumber apa ma. Auna ba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Minal ardi saking bumi. Walam tata goyar lan ora owah. Walam tata goyar lan ora owah apa batu ausofi setengah propro sifate ma. Apa batu asobi setengah propro sifate ma bima kelan perkara. Bima kelan perkara yuga yiru kang ngowake apa ma
yughayyiru kang ngewake apa ma tahuriyatahu ing sifat suci tur nyucake nema tahuriyatahu ing sifat suci tur nyucake nema. Contone kama samai kaya dene banyu langit mesti banyu udan. Kas ma'il samai kaya banyu langit utawa banyu udan, wa ma'il barilan banyu segara. Wa ma'il barilan banyu segara. Wa ma'il matarilan banyu udan. Wa ma'il matarilan banyu udan, wa ma'in narilan banyu kali. Wa ma'in narilan banyu kali. Wa ma'il sajilan banyu es. Wa ma'il sajilan banyu es. Wa ma'il barotilan banyu embun. Wa ma'il barotilan banyu embun. Nah, berhubung pembagiannya air itu ada 3, pertama yaitu thahir mutahhir, maka yang kita bahas dulu adalah yang banyu thahir mutahhir. Adapun yang thahir ghairu mutahhir, ma'un mutanajis, nanti kita bahas setelah ini ya. Perlu saya mengetahui bahwasanya ma'ut thahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, itu terbagi menjadi 2. Pertama yaitu air yang suci dan mensucikan, hukumnya itu tidak makruh untuk digunakan. Apa? Yaitu air yang terlepas dari qaid lazim. Dan yang kedua, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang suci dan mensucikan yang mana hukumnya itu makruh untuk digunakan. Apa air yang suci dan mensucikan yang hukumnya makruh untuk digunakan? Yaitu air yang panas. Panasnya itu disebabkan oleh terik matahari, dan dia itu berada di suatu wadah yang mana wadah itu bisa menimbulkan karat, dan air tersebut itu di daerah yang panas, di daerah yang panas. Nah, air yang suci dan mensucikan itu di situ diterangkan adalah setiap air yang turun dari langit. Jadi air yang suci dan mensucikan itu adalah setiap air yang turun dari langit atau air tersebut itu keluar dari dalam bumi, dan air tersebut itu belum pernah maksudnya air tersebut itu belum pernah berubah sebagian sifat-sifatnya. Jadi air tersebut itu belum berubah sebagian sifat-sifatnya disebabkan perkara yang menghilangkan sifat kesuciannya. Contohnya seperti hanya air langit. Yang mana penjelasan air langit yang diartikan dengan air hujan itu adalah karena selain air hujan itu juga terdapat juga air yang turun dari langit, seperti hanya yaitu an-nada dan juga as-safan. Nah, as-safan itu apa? Yaitu air yang terbawa oleh angin yang berembus. Nah, jadi contoh air yang turun dari langit yaitu tadi apa? Semisal air hujan. Terus yang bersumber atau yang keluar dari bumi, contohnya yaitu air laut, air sungai. Nah, contohnya lagi yang turun dari langit yaitu air salju. Air salju itu termasuk air yang turun dari langit. Nah, perlu saya mengetahui air salju itu apa? Yaitu air yang turun dari langit, dia itu dalam keadaan mencair. Namun ketika sudah turun ke bumi, dia itu menjadi beku karena kondisi suhu yang sangat dingin. Nah, dan contohnya lagi air yang turun dari langit tadi apa? Yaitu air barot atau
air embun. Nah, air barat atau air embun itu apa? Yang dikendaki dengan air embun yaitu air yang turun dari langit dengan keadaan membeku seperti hanya garam itu. Namun ketika sudah sampai di bumi dia itu mencair. Dia itu mencair. Jadi intinya air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan bisa mensucikan itu adalah setiap air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi, yang mana salah satu sifatnya atau sebagian dari sifatnya itu belum berubah. Nah, sekarang seterusnya yaitu pembagian air yang nomor 3, yang nomor 2 tadi apa? Yaitu ma'u tohir, ghairu mutahhir. Air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Tapi yang kita bahas sekarang ini yaitu bukan itu dulu, karena ini belum cukup pembahasannya. Yang ma'u tohir mutahhir, yang tak ma'u tohir mutahhir ini belum cukup. Itu kita terangkan nanti sing tohir ghairu mutahhir. Misalkan kita menerangkan al-ma'u mutaghayyir al-baqi ala toriyati, ya, air yang berubah namun dia masih bersatu atau suci, ya. Mari kita teruskan. Al-ma'u utai banyu, al-ma'u utai banyu al-mutaghayyiru kang uwah, al-mutaghayyiru kang uwah, al-baqi kang tetep, ala tahuriyati ing atase sifat kesuciane mak, ala tahuriyati ing atase sifat kesuciane mak, wa ya al-ma'ul mutaghayyir al-baqi ala tahuriyatihi iku ma banyu taghayyarat kang uwah apa ba'du asabihi, apa ba'du asabihi sebagane propro sifate ma, apa ba'du asabihi sebagane propro sifate ma, au kuluha ya au kula utawa sekabehane asabihi, bima kelawan perkara layu ghayyiru kang orang wahake apa ma tahuriyatahu ing sifat kesuciane ma, wawa utawi ma'al mutaghayyir al-baqi ala tahuriyatihi iku khamsatu anwa'in ana 5 pira-pira warna. Air yang berubah sebagian sifatnya atau semua sifatnya dengan disebabkan benda yang tidak bisa merubah kesuciannya itu ada 5 macam. Pertama apa? Yaitu al-awalu taikang awal. Al-awalu taikang awal iku al-ma'u banyu. Al-mutaghayyiru kang owah. Oleh owahmu bituli mukti kelan sebab suwene meneng. Menengi ma'ul mutaghayyir. Au bima utawa kelawan barang. Kelan barang tawalada kang kedadean. Ya. Tawalada kang kedadean apa ma.
fi ing dalem mak, fi ing dalem mak min samakin nyatane saking iwak, min samakin nyatane saking iwak autoh lubin utawa lumut utawa ganggeng, autolubin utawa lumut utawa ganggeng. Nah, macam yang nomor 1 yaitu air yang berubah karena disebabkan lamanya diam, yaitu berada pada sebuah tempat dalam jangka waktu yang lama, atau perubahannya tadi disebabkan benda yang timbul di dalamnya berupa ikan ataupun mungkin lumut. Jadi kalau ada air ada air kok saking karena lamanya diam, mungkin air kolam ya, air kolam karena saking lamanya diam akhirnya itu berubah, warnanya itu berubah, maka yang seperti itu statusnya masih kategori air yang suci dan mensucikan. Atau air yang berubah disebabkan sesuatu yang ada padanya, semisal yaitu karena ikan, saking karena banyaknya ikan di air tersebut akhirnya baunya air tersebut berubah, maka yang seperti itu tetap air tersebut suci dan mensucikan. Atau ya berubahnya itu karena lumut, karena lumut yang ada pada tempat air tersebut, mungkin karena banyaknya lumut di kolam tadi, akhirnya warnanya air berubah menjadi hijau sebetulnya lumut tadi, maka yang seperti itu tetap air tersebut kategori yang masih suci dan mensucikan. Nah, yang nomor 2, air yang berubah namun statusnya tetap air yang suci dan mensucikan, yaitu althani utawi kang kaping pindho. Althani utawi kang kaping pindho iku almau banyu, iku almau banyu almutaghayyiru kang owah, almutaghayyiru kang owah bima kelawan sebab perkara, bima kelawan sebab perkara istakara kang tetep apa ma, istakara kang tetep apa ma fi mahali ing dalem panggonane mak, fi mahali ing dalem panggonane mak, o mamarihi utawa ing dalem nggon liwate mak, o mamarihi utawa ing dalem nggon liwate mak, contone katurobin kaya dene lebu, katurobin kaya dene lebu, au nuratin utawa gamping, au nuratin utawa gamping, au milkin utawa uyah, au milkin utawa uyah. Nah, macam yang kedua dari macamnya air yang berubah namun statusnya masih tetap air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang berubah disebabkan benda yang menempati di tempat air tersebut, atau disebabkan tempat alirannya air tersebut itu seperti hanya tanah, seperti hanya air sungai itu kan tempat mengalirkan di tanah. Maka jika ada air sungai kok berubah warnanya disebabkan tanah yang ada pada sungai tadi, maka statusnya air tersebut masih suci dan mensucikan. Atau mungkin kapur, ada sungai di sungai tersebut merupakan tanah kapur, akhirnya dengan sebab tanah kapur air sungai itu berubah warnanya menjadi putih, maka yang seperti itu air sungai tersebut masih tetap suci dan mensucikan. Atau mungkin garam, ada air laut, otomatis air laut terasa asin. Dan ada air sungai yang muaranya itu ke laut, yang tadinya itu
nggak asin karena ke laut, akhirnya menjadi ikut asin air sungai tadi. Maka yang seperti itu statusnya tetap air yang suci dan mensucikan. Dan sekarang yang nomor 3, macamnya air yang berubah namun statusnya tetap suci dan mensucikan. Yang nomor 3, asali utai kang kaping asal itu ya. Asal itu utai kang kaping telu. Asal itu utai kang kaping telu iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu almutaghayyiru kang uwah. Almutaghayyiru kang uwah. Bima kelan sebab barang. Bima kelan sebab barang yang suruh kang angel. Yang suruh kang angel apa al-ikhtirazu ngrekso. Apa al-ikhtirazu ngrekso. Minu sangking ma. Minu sangking ma contone kawarake sajari kaya godhonge wit. Kawarake sajari kaya dene godhonge wit alati rupane waraka sajar. Alati rupane waraka sajar tulkihi kang nyemplungake ing waraka sajar. Tulki kang nyemplungake ing waraka sajar apa ariyahu angin. Apa ariyahu angin. Nah, sekarang macamnya air yang berubah namun statusnya masih suci, yaitu air yang berubah disebabkan benda yang sulit terhindar darinya. Seperti halnya yaitu daun pohon yang dijatuhkan oleh angin ke air. Maka dengan sebab itu kok sampai nanti airnya itu berubah, maka airnya statusnya tetap suci dan mensucikan. Nah, sekarang arabiu utai kang kaping papat. Arabiu utai kang kaping papat iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu almutaghayyiru kang uwah. Almutaghayyiru kang uwah bima kelawan sebab barang. Bima kelan sebab barang tulia kang den blonyoi. Tulia kang den blonyoi bi kelawan ma. Bi kelawan ma apa inauhu wadai ma. Apa inauhu wadai ma. Contone kakot ronin kaya jur-jurane timah. Kakot ronin kaya cor-corane ya, kaya cor-corane timah. Kakot ronin kaya cor-corane timah. Nah, sekarang macamnya air yang berubah namun tetap statusnya suci. Yang nomor 4 yaitu air yang berubah disebabkan benda yang dilemurkan pada wadahnya. Seperti halnya yaitu leburan timah. Semisal ada wadah air. Nah, wadah air tersebut itu dilumuri dengan timah. Nah, dengan sebab itu akhirnya ketika dikasih air, maksudnya dikasih untuk wadah sebagai air, ketika dikasih air itu airnya berubah, mungkin berubah baunya atau mungkin berubah rasanya, maka yang seperti itu statusnya air tadi tetap suci dan mensucikan. Nah, sekarang yang nomor 5, al-khamisu tai kang kaping 5. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu almutaghayyiru kang uwah. Almutaghayyiru kang uwah bima kelan sebab barang. Bima kelan sebab barang yujawiru kang nyandingi apa ma. Yujawiru kang nyandingi apa ma
kajifatin contone kaya bathang, kajifatin contone kaya bathang, bisate ilmai kang ana ing dalem pinggire banyu, bisate ilmai kang ana ing dalem pinggire banyu, taghayara kang owah, taghayara kang owah apa almau banyu, apa almau banyu birihe kelan sebab ambune jibah, birihe kelan sebab ambune jibah, aladhi rupane rih aladhi rupane rih hamalau kang gawa ing aladhi, hamalu kang gawa ing aladhi apa alhawau angin, apa alhawau angin ilai maring ma, ilai maring ma, au bima utawa kelan sebab barang, au bima utawa kelan sebab barang yumkinu kang kongan, yumkinu kang kongan apa fasluhu, apa fasluhu pisaima, apa fasluhu pisaima minal ma'i sangking banyu, minal ma'i sangking banyu contone kasetin kaya denenga lenga zait kasetin kaya denenga zait o samin utawa lenga awas kasamin utawa gajih, samin utawa gajih. Nah, jadi macamnya air yang berubah namun statusnya tetap suci dan mensucikan. Yang nomor 5 yaitu air yang berubah disebabkan dengan benda yang berada di sampingnya. Nah, contohnya seperti bangkai, ada bangkai yang berada di pinggir air. Nah, yang mana air itu berubah disebabkan baunya bangkai yang ada di pinggir air tadi karena dibawa oleh angin. Nah, maka statusnya air tersebut walaupun berubah baunya seperti baunya bangkai tadi, itu statusnya tetap suci dan mensucikan, ya. Jadi andaikan ada semisal sumur, ada semisal sumur, nah di atas sumur, di atas sumur itu ada bangkai, karena saking sangat berbau, akhirnya ketika ada angin besar, itu bau tadi itu terbawa oleh air sampai ke sumur. Nah, akhirnya menyebabkan air sumur itu berbau bangkai. Maka yang seperti itu status air sumur itu tetap suci dan mensucikan. Nah, atau berubahnya air tadi disebabkan dengan benda yang bisa terpisah dari air, seperti minyak ataupun lemak. Maka yang seperti itu tetap airnya suci dan mensucikan. Ya, sekarang membahas yaitu air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Nah, alma'u utawi banyu, alma'u utawi banyu at-thahiru kang suci, at-thahiru kang suci, ghairu mutahhiri kang ora bisa nucakake, ghairu mutahhiri kang ora bisa nucakake, iku salah satun telu pira-pira werna, iku salah satun telu pira-pira werna. Jadi air yang suci namun dia itu tidak bisa mensucikan itu ada 3. Pertama yaitu al-awalu utawi kang awal, al-awalu utawi kang awal iku al-ma'u banyu, iku al-ma'u banyu.
iku al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang owah. Al-mutaghayyiru kang owah oleh owah mung kafiran kelawan akeh. Kafiran kelawan akeh disebabkan apa bimo khalatati toirin kelawan sebab oleh nyampuri bimo khalatati toirin kelawan sebab oleh nyampuri perkara kang suci. Yastagni kang semugih nganu sangking tohir apa al-ma'u banyu walam yakun lan ora ono apa tohir iku mujawiron kang nyandingi lahu maring mak contone kasukarin kaya gula wa aslen lan madu. Jadi dikatakan air yang suci dan namun tidak bisa mensucikan itu ada 3. Yang nomor 1 yaitu al-ma'u mutaghayyir katsiron bi mukhalatatin tahirin yastaghni anhu al-ma'u walam yakun mujawiron lahu. Contohnya kasukarin wa asalin. Sebelum membahas itu di situ tadi ada kata-kata bimukhalatatin. Terus ada juga kata-kata mujawiron. Nah, kita perjelas dulu apa yang dimaksud mukhalatah, apa yang dimaksud mujawir. Nah, perlu saya ketahui al-mukhalatah atau al-mukhalid itu adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari air. Jadi kalau ada kata-kata mukhalid atau mukhalatah itu maksudnya apa? Benda yang tidak bisa dipisahkan dari air. Atau suatu benda yang tidak bisa dibedakan oleh penglihatan mata. Itu pengertian mukhalatah menurut keterangan yang ada di dalam kitab Hasya al-Bajuri. Nah, sekarang kalau al-mujawir itu apa? Tadi kan ada kata-kata mujawiran toh. Al-mujawir itu apa? Al-mujawir itu adalah benda yang masih bisa dipisahkan dari air. Jadi benda tersebut itu masih bisa dipisahkan dari air, itu berarti kategori mujawir. Atau benda yang bisa dibedakan oleh penglihatan mata meskipun yaitu berupa benda cair selama belum hancur atau larut, seperti kayu dan minyak, itu berarti mujawir. Jadi yang nomor 1 air yang suci namun tidak bisa mensucikan yaitu air yang berubah dengan perubahan yang banyak disebabkan campur dengan benda suci. Air itu tidak membutuhkannya, serta tidak berada di samping air tersebut, sepertinya yaitu gula dan madu. Nah, sekarang yang nomor 2 air yang suci namun tidak bisa mensucikan apa? Yaitu althani utai kang kaping pindho. Althani utai kang kaping pindho iku al-ma'u banyu. Banyu. Al-qalilu kang gedhe. Al-mustakmalu kang den enggu. Irfiyah hadatin krana
ngilangi hadas. Lirofi adatin krana ngilangi hadas. O izalatin najisin utawa ngilangi najis. O izalatin najisin utawa ngilangi najis. Nah, sekarang air yang suci namun tidak bisa mensucikan yang nomor 2 yaitu air sedikit, maksudnya air yang kurang dari 2 kola atau kalau diikut dengan liter yaitu air yang kurang dari 216 liter, itu berarti kategori air sedikit. Jadi intinya air yang suci namun tidak bisa mensucikan yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, air perlu saya mengetahui, air itu bisa dikatakan sebagai air mustakmal yaitu apabila sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, namun itu pun harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi air itu dikatakan sebagai air mustakmal untuk menghilangkan hadas harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya syarat-syaratnya apa? Syaratnya 1, digunakan untuk praktek bersuci yang wajib, baik berupa wudhu ataupun mandi. Nah, syarat yang kedua, air itu bisa dikatakan sebagai air mustakmal yang untuk menghilangkan hadas atau seperti itu kurang dari ukuran 2 kolah. Berapa 2 kolah tadi? Berapa liter? Yaitu 216 liter. Jika ada air kok kurang dari itu berarti kategori air sedikit. Nah, syarat yang ketiga, air itu bisa dikatakan sebagai air mustakmal untuk menghilangkan hadas, yaitu syarat yang nomor 3, air tersebut itu telah terpisah dari anggota yang dibasuh. Semisal kita itu berwudu, ketika basuhan pertama membasuh wajah, setelah selesai itu ada air yang menetes dari basuhan tadi, dari basuhan wajah tadi ada yang menetes basuhan pertama tadi, maka yang menetes itulah yang dinamakan air mustakmal. Nah, tadi dikatakan air yang suci namun tidak bisa mensucikan yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah sekarang saya perlu tahu bahwasanya air dikatakan sebagai air mustakmal untuk menghilangkan najas itu juga harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syaratnya yang nomor 1 yaitu tidak terjadi perubahan pada sifat-sifat air tersebut, baik perubahan pada bau, rasa atau warnanya. Nah, bila terjadi perubahan maka air tersebut itu dihukumi air mutanajis. Nah, syarat yang kedua yaitu takaran air yang telah digunakan menghilangkan najis tersebut itu tidak melebihi takaran sebelum digunakan menghilangkan najis setelah mengira-ngirakan takaran air yang menyerap pada benda yang terkena najis tersebut. Nah, bila takarannya itu kok sampai melebihi takaran sebelum digunakan maka air tersebut itu dinamakan air mutanajis, bukan dinamakan air mustakmal. Nah, syarat yang nomor 3, air itu mendatangi benda mutanajis, itu dengan cara dikucurkan atau yang lain, maksudnya warid, bukan didatangi, bukan mau murut. Jadi air itu harus warid, harus mendatangi najis tadi, tidak didatangi najis tadi. Nah, syarat yang nomor 4, sifat-sifat najis telah hilang. Jadi sifat-sifat najis itu telah hilang. Jadi umpama najis itu sudah kamu hilangkan,
ainiyahnya, bendanya sudah kamu hilangkan, warnanya sudah kamu hilangkan, terus baunya sudah kamu hilangkan. Nah, maka menjadi hukumnya hadis najis hukmiyah. Jadi syarat yang nomor 4 itu sifat-sifat najis yang ada 3 tadi itu harus sudah hilang. Nah, jadi baik pada bau, rasa atau warnanya itu sudah harus hilang. Nah, bila salah satu dari sifat-sifatnya najis itu kok masih ada, maka air tersebut itu dinamakan air mutanajis, bukan air mustakmal. Ya, semisal itu tadi ada kotoran ayam, kamu cuma menghilangkan bendanya saja, tapi warnanya masih, lantas langsung kamu guyur dengan air tempat itu, maka air yang kamu buat mengguyur tadi itu tidak dinamakan air mustakmal, tapi dinamakan air mutanajis. Jadi intinya yang nomor 2, air yang suci namun tidak bisa mensucikan, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas ataupun najis. Nah, sekarang yang nomor 3, al-thalithu kang kaping 3 iku al-ma'u banyu al-mustakhraju kang amri den toake, min nabatil ati saking cukulane bumi, bumi oleh ngetokne bi asrin kelawan dalan meres, au tabakhin utawa masak, au nawi utawa sepadane asrin au tabakhin. Contone kama ilwarodi kaya dene banyune kembang mawar, wa ma'in naro jilan banyu klopo, Nah, sekarang bagian yang nomor 3 dari air yang suci namun tidak bisa mensucikan, yaitu air yang diambil dari tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan cara diperas, dimasak, atau cara yang lain. Seperti halnya yaitu air bunga mawar, dan juga air kelapa. Nah, air kelapa itu hukumnya suci, namun dia tidak bisa mensucikan. Nah, sekarang menerangkan al-ma'u mutanajis. Al-ma'u tai banyu, al-mutanajisu kang kena najis. Al-ma'u tai banyu al-mutanajisu kang kena najis iku naane ana rong werna. Jadi air yang terkena najis itu ada dua macam. Nomor 1, al-awalu ta kang awal iku ma banyu waqa'at kang tumibu fihi ing dalem apa najasatun najis ghayarat kang ngowake apa najasah. Nah, ghayarat kang ngowake apa najasah, ngowahne ahada usabihi ing salah sijine pira-pira sifate ma, qalilan iku padha kidik, kana ono apa ma au kathiran utawa kang akeh. Jadi macamnya air mutanajis itu ada 2. Yang nomor 1 yaitu air yang kejatuhan najis, yang mana najis itu bisa merubah salah satu dari sifat-sifat air tersebut, baik air itu sedikit ataupun banyak, itu semuanya kategori air mutanajis.
Semisal ada air sedikit, kejatuhan najis, maka kok lantas berubah, ini airnya menjadi mutah najis. Atau mungkin ada air banyak, air yang ada 2 kolah atau 216 liter, terus lantas kejatuhan najis. Dengan sebab kejatuhan najis, salah satu dari sifat-sifat air tersebut berubah, maka yang seperti itu air tersebut juga dihukumi sebagai air yang mutah najis. Nah, air yang terkena najis yang nomor 2 yaitu al-thani utawi kang kaping pindho. Al-thani utawi kang kaping pindho iku al-ma'u banyu. Iku al-ma'u banyu al-qalilu kang kidik. Al-qalilu kang kidik idza waqat ing nalikane tumibu. Idza waqat ing nalikane tumibu bi ing ma'ul qalil. Bi ing ma'ul qalil apa najasatun najasah utawa najis. Apa najasatun najis. Wa lam yataghayar lan senajan ora owah. Wa lam yataghayar lan senajan ora owah apa atu asabi salah sijine propro sifate ma. Apa ahadu asabi salah sijine propro sifate ma. Nah, macamnya air yang terkena najis yang nomor 2 yaitu air sedikit yang kejatuhan najis. Meskipun salah satu sifat-sifat air tersebut itu tidak berubah. Jadi kalau ada air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah, kok kejatuhan najis, baik dia itu berubah salah satu sifatnya ataupun tidak, dia kategori air mutah najis. Nah, mungkin itu saja keterangan materi pelajaran hari ini yang dapat kita sampaikan. Sekarang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan yang nomor 1 yaitu matoharatu. Matoharatu, apa pengertian sesuci? Nah, pertanyaan yang nomor 2, matoharatu minal hadas, apa yang dimaksud bersuci dari hadas? Apa yang dimaksud bersuci dari hadas? Pertanyaan yang nomor 3, matoharatu minal khobathi, apa yang dimaksud bersuci dari najis? Sekarang pertanyaan yang nomor 4, kam anwa'u mutaharati, ada berapa macam-macamnya benda yang bisa mensucikan? Ada berapa macamnya benda yang bisa mensucikan? Nah, pertanyaan yang nomor 5, mal ma'u tohir mutohir, apa yang dimaksud air yang suci dan mensucikan? Sudah? Sekarang pertanyaan yang nomor 6 ya. Mal ma'u taghir al-baqi ala tahuriyati. Jadi apa air yang berubah? Apa air yang berubah? Maksudnya apa yang dimaksud air yang berubah namun dia masih tetap dalam kesuciannya? Pertanyaan yang nomor 6 itu. Sekarang pertanyaan yang nomor 7 ya. Mal ma'u tohir ghairu mutahhir, apa yang dimaksud dengan air yang suci namun tidak bisa mensucikan? Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 8, mal ma'u mutanajis, apa yang dimaksud air yang terkena najis? Apa yang dimaksud dengan air yang terkena najis? Itu saja ya, dijawab pertanyaannya. Itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.